Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar kita tidak ketinggalan informasi lainnya dari Suara Kepri. Apa yang mau kita lakukan? Salah satu kita ingin menyisir seluruh masyarakat Kota Batam agar yang terindikasi menurut ciri-ciri dari sakit COVID-19 ini antara demam, pilek, mungkin mual-mual, mungkin juga dia sesak napas. Tapi saya yakin kalau sesak napas mungkin masyarakat sudah bawa langsung ke rumah sakit. Tapi yang 3 item ini, kalau dalam penyisiran ada, ini semuanya akan kita bawa ke rumah sakit, baik melalui puskesmas ataupun ke rumah sakit, baik tipe C ataupun tipe B. Kenapa ini saya lakukan? Kalau saya ingin clear atau membersihkan Batam ini bebas dari corona, maka seluruh penduduk Kota Batam, baik yang punya KTP sini ataupun yang tinggal di sini hari ini semua betul-betul harus kita sisir. Yang kita sisir hanya yang terindikasi saja, yang belum tidak. Tentu ini biaya tidak kecil, besar sekali. Tapi hari kemarin saya ketemu dengan pengusaha, saya undang semuanya, saya menyampaikan bahwa anggaran kita ini terbatas. Bisa tak Anda membantu kita? Dipimpin oleh Pak Bidin, Pak Cahya, Pak Edi Husi, Pak Ruditan, dan ada juga Pak Oka, ada juga Pak Erwin. Semuanya sepakat bahwa mereka akan mengumpulkan dana untuk membantu agar seluruh yang kami sisir nantinya, misalnya dia terindikasi sakit demam, panas, akan dibawa ke rumah sakit dan akan diobati. Apalagi kalau dia terperiksa bahwa dia positif, semua akan ditanggung oleh pengusaha dan negara kalau dia terpositif virus corona ini sendiri. Artinya kita tidak main-main, ini kita serius, kita menyelesaikan, karena saya ingin penyelesaian ini betul-betul tuntas. Tidak hanya hari ini, hari ini yang demam saja, yang datang ke rumah sakit itu yang diperiksa, ataupun yang sudah diperiksa positif itu yang dicari. Contoh hari ini ada 60 orang, makasih Pak Kadiskes, ada 60 orang suspek yang mau diambil karena ada 1 yang dinyatakan positif. Kita ingin yang panas-panas nanti semua dibawa ke rumah sakit. Kalau tidak muat, saya sudah menyiapkan asrama haji. Ini bisa berkapasitas kira-kira 800 orang. Tadi ada saya rapat di BP juga, Pak Wakil rapat di sini. Saya suruh asetnya BP, masih ada rumah kosong nggak? Katanya ada, bekas kantor B Cukai. Itu asetnya BP. Asetnya BP ada terletak di Sekupang. Itu kosong blok. Tadi sudah saya sampaikan, bersihkan semua. Seandainya nanti kalau itu dibutuhkan juga, maka mereka yang nanti kita sisir, kita akan bawa ke sana diperiksa. Dan saya minta betul, kalian tolong sampaikan masyarakat, jangan merasa ketakutan, apalagi tentang sembako. Ini ada informasi mau lockdown oleh Pak Presiden, semua ini tidak. Ekonomi tidak akan kita lockdown. Saya Wali Kota Batam menyampaikan kita akan jaga itu. Artinya kebutuhan seluruh sembako ini akan terjamin buat kita semua. Jadi tak usah rame-rame, nanti malam ada pengumuman langsung sana, tak usah takut. Untuk ekonomi 9 bahan pokok ini saya nyatakan sebagai Wali Kota Batam, ini terjamin untuk Kota Batam, untuk seluruh masyarakat Kota Batam. Jadi kasusnya seperti ini ya, pasien itu awalnya berobat ke puskesmas pada tanggal 10 ya. Tanggal 10 dia berobat ke puskesmas dengan demam, tanpa gejala batuk, pilek dan lain-lain, dirujuk ke rumah sakit Geraha Hermin. Nah, oleh dokter di sana, spesialis penyakit dalam, didiagnosa sebagai demam berdarah karena sel darah putihnya menurun. Nah, gitu. Jadi dirawat bukan sebagai suspek COVID, tapi dirawat sebagai suspek demam berdarah. Dalam perawatan selama lebih kurang 4 hari, tanggal 13 ada perbaikan, leukositnya normal, demamnya hilang, oleh dokternya dipulangkan tanpa gejala-gejala sesak napas dan lain-lain. Nah, tanggal 14-nya baru dia datang kembali dengan keluhan sesak napas.
Nah pada saat itulah oleh dokter penyakit dalamnya di ronsen dan didapatkan pneumonia, langsung dirujuk ke rumah sakit rujukan kita yaitu Embung Fatimah. Dan di Embung Fatimah sudah dianggap sebagai pasien PDP ya, pasien dalam pengawasan, langsung dimasukkan ke gedung isolasi kita yang baru yang di belakang itu, gedung Kirana. Langsung di sana. Jadi di Embung itu penanganannya sudah seperti pasien yang PDP dengan pakaian lengkap, perlindungan dan lain-lain. Gitu ya. Kemudian tadi ada pertanyaan mengenai klasternya ya, klasternya. Kalau yang 2 di Kepri itu, 1 di Karimun, nanti mungkin Pak Cecep bisa menjawab lebih lanjut. Yang di kita 1. Kalau ditanya klasternya, sebetulnya di Kepri karena baru 1 dan ini tadi hasil penelusuran kita sepertinya berhubungan dengan klaster yang di Jakarta. Karena pasien ini baru mengikuti kegiatan berkumpul secara ramai-ramai di Kota Bogor. Nah itu malah katanya ada yang sudah meninggal kasusnya itu di Jakarta dan dia terkonfirmasi dengan kasus itu. Jadi kasus ini bagian dari kasus yang di Jakarta. Nanti kalau sudah ada lagi di bawah kasus ini yang kontak dengan dia positif, baru kita bisa mengatakan ini klaster di Kepri, dialah klaster nomor 2 sorry. Nomor 1 di Tanjung Pinang, nomor 2 yang di Batam. Gitu ya, itu menjawab yang lainnya.